Sunan Gunung Jati, yang bernama asli Syarif Hidayatullah, lahir sekitar tahun 1448 Masehi, ia adalah keturunan bangsawan sekaligus ulama. Ayahnya, Syarif Abdullah berasal dari Mesir keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara ibunya, Nyai Rara Santang putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Dengan begitu, ia memiliki darah Arab sekaligus Sunda. Pendidikan dan perjalanan sejak kecil, Syarif Hidayatullah dibawa ibunya ke tanah Arab. Ia menuntut ilmu agama di Mekah dan Madinah, kemudian melanjutkan ke Mesir. Dari para ulama besar ia mempelajari tafsir Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf. Setelah dewasa, ia kembali ke Nusantara untuk berdakwah, menyebarkan Islam di Jawa Barat. Dakwah di Jawa Barat setibanya di Cirebon, Syarif Hidayatullah mulai berdakwah dengan penuh kebijaksanaan. Ia tidak serta-merta menentang adat istiadat setempat, melainkan mengislamkan tradisi dengan cara perlahan. Misalnya, upacara adat tetap dilestarikan, tapi doa-doanya diganti dengan doa Islami. Seni wayang, gamelan, dan tarian digunakan untuk menyampaikan ajaran tauhid. Pendekatan ini membuat masyarakat Cirebon mudah menerima ajaran Islam. Menjadi Raja Cirebon karena kebijaksanaannya, ia diangkat menjadi penguasa Cirebon. Dari sinilah ia mendapat julukan Sunan Gunung Jati, karena sering bermunajat dan mengajar di sebuah bukit, Gunung Jati. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon menjadi pusat dakwah Islam dan kerajaan yang maju. Peran politik dan penyebaran Islam Sunan Gunung Jati bukan hanya ulama, tapi juga negarawan. Ia menjadi bagian penting dari Wali Songo, menyatukan rakyat untuk melawan penjajahan Portugis di Sunda Kelapa, Jakarta sekarang. Mengislamkan banyak wilayah Jawa Barat hingga Banten. Membangun hubungan dengan Demak, Banten, bahkan kerajaan Islam di luar Nusantara. Karomah dan kebijaksanaan. Banyak cerita karomah beliau yang dikenal rakyat, misalnya doanya yang mustajab, dikatakan bisa berjalan jauh tanpa lelah. Disegani musuh karena wibawanya yang besar. Namun yang lebih utama, karomah terbesar beliau adalah kebijaksanaan dalam menyebarkan Islam tanpa kekerasan. Wafat Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi, dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon. Hingga kini, makamnya ramai disiarahi oleh umat Islam, menjadi salah satu pusat spiritual di Jawa Barat. Intinya, Sunan Gunung Jati adalah ulama sekaligus raja yang menyebarkan Islam dengan hikmah, memadukan budaya lokal dengan syariat Islam, serta memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap penjajah dan persatuan umat.